Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada hari ini akan kita sampaikan cara budidaya ikan, saudaraku. Baik ikan gurame maupun ikan patin, saudaraku, ataupun ikan apapun, saudaraku, yang kaitannya ikan. Ikan mas. Nah, ini saudaraku. Di sini ada ikan guramenya, saudaraku. Ikan gurame, cara memelihara yang benar juga di sini, saudaraku. Ini adalah kolam ikan nila, saudaraku. Nah, dalam ikan nila. Jadi keuntungannya, saudaraku, daripada waterboom, saudaraku, ataupun kaitan kolam-kolam, lebih menguntungkan memelihara ikan, saudara. Keuntungannya lebih banyak daripada usaha-usaha yang lainnya. Jadi yang mana cara pemberian pakan, bibit, sampai kecil sampai besar, insya Allah di setiap budi ikan ini akan kita sampaikan, saudara. Jadi ikan ini, saudaraku, yang paling terpenting adalah makanannya, saudaraku. Makanannya terbuat dari apa supaya kita pengeluaran kecil tapi keuntungan menjadi besar, saudaraku. Jadi pakanannya baik menggunakan tepung ikan maupun tumbuh-tumbuhan, termasuk salah satunya jagung ataupun dedak, saudaraku. Jadi di sini budidaya perikanan di Indonesia sudah berkembang sangat pesat, saudaraku, dan baik. Budidaya perikanan yang dikelola secara semi intensif ataupun kelompok. Perlu dukungan adanya makanan. Jadi sangat perlu dukungan adanya makanan yang biayanya kecil tapi keuntungannya besar. Jadi yang perlu saya sampaikan, saudaraku, menghasilkan ikan yang ekonomis, yang relatif waktunya cepat, meramu pakan ikan untuk kepentingan sendiri atau kelompok. Pedoman meramu pakan ikan itu penting, saudaraku. Makanan ikan harus mengandung aroma supaya ikan tertarik untuk makan, saudaraku. Jadi harus ada aromanya, saudaraku, supaya ikan ini tertarik untuk makan. Nah, ini, saudaraku. Nah, ini. Ikan ini ikan patin, saudaraku. Lalu yang sebelah sini adalah ikan nila, saudaraku. Jadi pakanannya itu menggunakan jagung, saudaraku. Jagung berbentuk tepung, saudaraku, tapi harus dikukus ya, saudaraku ya. Dikukus. Nah, dimasak dulu, saudaraku. Setelah itu jagung digiling dulu ya, saudaraku ya. Jagung digiling halus, kemudian direndam dalam air. Setelah direndam dalam air, saudaraku, itu dimasak, dikukus sampai 100 derajat Celcius, saudaraku. Kemudian didinginkan. Setelah dingin ditaburi ragi tape, saudaraku. Ragi tape, saudaraku, tujuannya apa? Supaya terjadi fermentasi, saudaraku. Jadi ditaburi ragi tape 10 gram, saudaraku, untuk 10 kilo jagung, saudaraku. Jadi jagung itu ditimbang. Setelah itu, saudaraku, dibuat tepung, dikukus ya, saudaraku ya. Direndam. Setelah itu dikasih ragi. Setelah dikasih ragi, saudaraku, masih dimasak ragi, saudaraku. Dimasak. Setelah dingin, jagung itu dibungkus dan diperam di dalam kamar gelap, saudaraku, selama 3 hari untuk proses fermentasi, saudaraku. Fermentasi selanjutnya jagung dijemur. Setelah difermentasi 3 hari, saudaraku, selanjutnya jagung dijemur sampai kering dengan kadar 10% sampai 15% makanan berkarbohidrat untuk ikan. Jadi sangat berguna untuk ikan, untuk karbohidratnya supaya cepat gemuk ya, saudaraku. Untuk tenaga ikan, juga untuk pengemukan. Ini jagung, saudaraku. Sebenarnya banyak, saudaraku, makanan yang terkait daripada si ikan. Ada dedak, saudaraku, di dalamnya. Ada sorghum, juga kedelai. Bisa, saudaraku. Ini untuk menghemat biaya, penekanan biaya. Dedak kasar yakni dedak yang terdiri dari pecah-pecahan kulit gabah, saudara. Dedak ini dedak kasar ya, saudaraku ya. Mengandung kasar sangat tinggi sehingga sulit dicerna oleh ikan. Jadi tidak bagus dedak kasar, saudaraku. Dedak halus itu yang sangat dianjurkan dan disarankan. Karena dedak halus ini, saudaraku, banyak mengandung bahan-bahan yang berasal dari kulit gabahnya maupun berasnya. Jadi dedak begatul hasil ikutan penggilingan padi susunannya hampir sama dengan dedak yang halus, saudaraku. Jadi penting untuk pakan ikan. Jadi langsung ditaburkan juga boleh kalau kaitannya dedak. Ini, saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, daripada wirawiri lebih baik berwirausaha, saudaraku. Jadi ini ikan, saudaraku. Jadi ikan ini
sangat-sangat memerlukan makanan, saudaraku, untuk kebutuhan hidupnya dan untuk penggemukan. Karena ikan ini kalau kita tidak pintar-pintar mengelola di lingkungan kita, saudaraku, kalau kita tidak pintar-pintar, maka kita tidak akan menjadi sukses. Kenapa? Biaya makanan ini cukup besar, saudaraku. Biaya makanan itu cukup besar, saudaraku, untuk kehidupan si ikan. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai, maka bukan mendapat keuntungan, malah kadang-kala menimbulkan kerugian, saudaraku. Karena kalau bisa kita ini, saudaraku, cari biaya seminim mungkin, tapi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang penting, saudaraku, sayangilah yang ada di bumi, dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Nah, ini kan gurame, saudaraku, yang ini. Nah, tadi kemana tadi ya? Nah, ini saudaraku, nah ini gurame, saudaraku. Nah, ini gurame. Guramenya, saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, yang paling penting adalah bermanjada wajada, bersungguh-sungguh langkau. Jadi memberi pakan ikan itu, saudaraku, kalau bisa cari yang termurah ya, saudaraku ya. Tapi yang jagung ini berwarna kuning ataupun merah, ini kualitasnya menandakan bahwa dia baik untuk pertumbuhan si ikan. Karena warnanya yang mencolok itu menimbulkan suatu vitamin dan mineral yang ada di dalam si jagung itu, saudaraku. Ini tentang ikan gurame dan ikan patin ya, saudaraku. Juga untuk nila, saudaraku. Jadi untuk nila ini, saudaraku, yang seperti ini, saudaraku ya. Nila ini kalau menggunakan begatul ataupun dedak, saudaraku, kadangkala anakannya nanti apabila untuk pemijahan, saudaraku, dia banyak, saudaraku. Jadi banyak. Ini sebenarnya nila ini jam segini, saudaraku, kalau bisa jangan diberi makan dulu karena airnya belum terlalu panas. Tapi ikannya lahap, saudaraku. Karena apa? Oksigennya di dalam ini cukup. Nah, ini ikan nila ya, saudaraku. Baik juga menggunakan pakanan-pakanan yang saya sebutkan tadi di atas. Kalau ini menggunakan pelet ya, saudaraku. Ikan pelet. Tapi ya apapun bentuknya, kita ini ingin mencari makanan sekecil, biayanya sekecil mungkin, tapi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi yang perlu saya sampaikan, kalau ikan gurame, saudaraku, itu harusnya kita menggunakan daun-daunan, saudaraku. Tapi kalau kita mengandalkan daun-daunan saja, maka si ikan juga pertumbuhannya kurang bagus, saudaraku. Nah, daun sunte, daun lamtoro, maupun daun-daun kangkung, termasuk singkong, saudaraku, itu banyak sekali manfaatnya, saudaraku, terutama untuk si ikan. Si ikan. Kenapa? Si ikan ini kalau kita tidak gunakan makanan yang baik, maka pertumbuhannya pun menjadi lambat, saudaraku. Nah, setelah lambat, maka keuntungan tidak kita dapat, saudaraku. Jadi selain bermanjada wajada, bersungguh-sungguh langkau, maka kita juga harus memberi pakan yang proteinnya tinggi, saudaraku. Karena protein ini begitu pentingnya, saudaraku. Begitu pentingnya untuk pertumbuhan si ikan, saudaraku. Nah, ini budidaya ikan nila seperti ini, saudaraku, lebih menguntungkan daripada usaha-usaha yang lain, saudaraku. Nah, ini sebenarnya ini dulu kok kolam-kolam kita ini, saudaraku, lumayan banyak, saudaraku. Nah, di ujung sana itu ada pohon pace, saudaraku. Di sana di bawahnya itu ada kolam gurame. Pohon pace seperti ini bentis, saudaraku, untuk pengobatan. Itu pengobatan si ikan. Jadi apabila kita kasih makanan di dalam kolam si ikan ini ada bentisnya, saudaraku, maka airnya menjadi bagus. Menjadi bagus dan menjadi baik untuk kesehatan si ikan. Yang perlu saya sampaikan, mari kita bersama-sama kita membudidayakan ikan di sekitaran rumah kita, saudaraku. Sekitaran rumah supaya mendapatkan hasil yang tambahan. Alhamdulillah, saudaraku, kalau kita untuk kebutuhan sehari-hari, untuk beli kendaraan ini sudah sering, saudaraku. Kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ini sudah kita sering dapatkan dari kotak-kotak kolam-kolam seperti ini, saudaraku. Jadi itu pun kolam, saudaraku. Di ujung sana pun kolam, saudaraku. Ini pohon kelapa hibrida, saudaraku, untuk pelindung. Nah, ini alhamdulillah lebat, saudaraku, kelapa hibridanya. Nah, itu kelapa nias, saudaraku, termasuk ini. Ini juga kolam, saudaraku. Jadi kolam, dan alhamdulillah kita sudah punya ambulan untuk kegiatan. Ambulan ini, saudaraku, untuk kegiatan anak-anak. Nah, apabila ada anak yang sakit, kita alhamdulillah sudah punya ambulan. Nah, ini ikan nila, saudaraku. Ini ikan nila anakan, lop namanya, untuk kasih sayang supaya si ikan ini pertumbuhannya bagus semasa kecil, maka perlu ditempatkan tempat-tempat khusus seperti ini, saudaraku.
Ini tempat-tempat yang khusus. Ini pembudidaya ikan anakan ikan nila, saudaraku. Dan yang di sini, saudaraku, ini yang lebih besar lagi, ikan yang lebih besar, indukan. Nah, di sini, saudaraku, untuk pembibitannya, saudaraku. Untuk pembibitan, untuk kita jadikan anakan. Nah, ini, saudaraku. Ini untuk pembibitannya. Nah, pembibitan, pemijahan. Jadi anakannya itu, saudaraku. Jadi ini anakannya nanti diserokin, kita pindahkan di kolam lob, saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, kita harus bersungguh-sungguh ya, saudaraku ya. Bersungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat. Jadi saudaraku, yang perlu saya sampaikan, kita ini harus bersungguh-sungguh memelihara ikan ya, saudaraku ya. Karena dia ada yang punya. Ada yang punya. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang punya. Jadi saya doakan yang subscribe maupun yang like, yang nonton, ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Dengan doa selamat hambamu ini ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fidin, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratil maut, wa najatan minan nar, wa atwahida hisab ya Allah. Allahumma fa'ana qola'ah wal bala'ah wal pasya'ah wal munkaro wa syuyufal muktalipata wa syada'ida wal minhanamat khoro minha wa mabatona min baladina hadda khoso wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Terima kasih kepada saudaraku. Jadi ikan ini saudaraku saya tambahkan sedikit. Ini ada belut saudaraku. Jadi kolam belut segini ini sudah menghasilkan ratusan saudaraku. Bahkan jutaan saudaraku. Jadi kotoran di sini saudaraku, kotoran si gurame dengan si patin saudaraku dipindahkan ke lubang ini. Setelah 2-3 hari setengah bulan dimasukkan belut. Kita tunggu aja 4 bulan, 5 bulan kita panen itu lubang kecil saudaraku. Ini pembuangan daripada limbah gurame dengan limbah patin ini bisa di ternak belut. Nah ini di sini saudaraku letaknya. Nah ini untuk pengambilan airnya menggunakan sanyo biasa saudaraku. Jadi satu sumur dia punya satu sanyo. Jadi pergantian air jangan diganti semua ya saudaraku ya, separuhnya. Tadi sudah kita tutup dengan doa ya saudaraku ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian-kalian saudara-saudaraku, khususnya sahabat-sahabatku penggemar setia budi ikan, dilimpahkan rezekinya. Itu saja saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami setia budi ikan.